Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pengajian tapi tetap semuanya semoga sehat selalu nggih. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ustadz Sihabuddin yang senantiasa meluangkan waktu untuk mengajarkan kita di ngaji rutin Akhlaqil Banat ini di setiap hari Jumat, serta rekan-rekan peserta ngaji rutin ini baik di Facebook atau di Zoom yang insya Allah istiqomah. Hari ini perkenalkan saya Mia sebagai moderator ngaji malam ini. Kita akan melanjutkan mengkaji kitab Akhlaqil Banat, akhlak untuk anak perempuan dan keluarga. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan materi lanjutan minggu lalu dari Ustadz Syihab. Kepada Ustadz, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu untuk guru-guru kita, terutama untuk mu'alif. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Nahduratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan di Shahifah 30, halaman 30, bagian ke-28, masih tentang bertetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Salma wa jaratuha Su'ad. Nah, ini sudah bentuk praktisnya dari akhlak terhadap tetangga, akhlak yang baik terhadap tetangga ya. Nah, ini diambil contoh Salma dan tetangganya yang bernama Su'ad. Salma bintun thayyibatul akhlaqi. Salma adalah anak perempuan yang akhlaknya baik. Wa jami'ul ummahati yatamannaina an takuna lahunna bintun misluha. Dan hampir seluruh ibu-ibu itu pun menginginkan untuk mempunyai anak perempuan sepertinya karena kebaikan akhlaknya. Walisal majaratun yuhibbibnaha. Dan Salma ini memiliki tetangga-tetangga yang mereka pun mencintai dan menyayanginya. Wa hiya aidan tuhibbuhunna. Dan Salma pun juga mencintai dan menyayangi tetangga-tetangganya. Wa fi utlatin madrasiyatin. Dan suatu ketika liburan sekolah, arada abuha ayyakhudhaha ila hadiqatil hayawan.
ayahnya Salma ini mau mengajaknya untuk pergi ke kebun binatang. Faqalat li abiha. Lalu Salma pun berkata kepada ayahnya, Sa'adhabu ya abi ma'ajarati Su'ad. Wahai ayahku, saya ingin pergi bersama tetanggaku yang bernama Su'ad. Teman tetanggaku yang bernama Su'ad. Su'ad ini bukan laki-laki ya. Bentuk kalimatnya memang seperti laki-laki Su'ad. Tapi sebenarnya ini perempuan. Kalau di Arab itu Su'ad, Zainab yang tidak kelihatan ininya ya. Bahkan ada nama-nama yang kalau di Indonesia biasa dipakai nama perempuan, di Arab itu laki-laki. Seperti Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki di Arab. Yang menemani Rasulullah ketika berdagang itu namanya Maisaroh. Laki-laki. Nah, Su'ad ini juga Su'ad ini perempuan. Meskipun kelihatan namanya laki-laki, Su'ad. Ya. Su'ad. Ya. Nah, Salma mengajak tetangga dan temannya yang bernama Su'ad. Li'anni la afrahu kafiron illa idza sirtu ma'aha. Karena saya kalau pergi sendiri, kata Salma, saya nggak begitu seneng, nggak bahagia karena nggak ada temennya. Kalau sama Su'ad, saya seneng karena ada teman mainnya. Nah, begitulah anak-anak ya biasanya. Fafariha abuha jiddan bihusni khuluqiha. Dan dengan pernyataannya, dengan requestnya itu, maka ayahnya pun sangat senang karena akhlaknya yang mulia itu. Nah, lalu diajaklah tetangganya yang bernama Su'ad. Lamma wasalat Salma ma'ajaratiha ila hadiqatil hayawan. Dan ketika Salma dan Su'ad ini sampailah di kebun binatang, tafarrajata hunaka 'ala tuyuril ajibati. Maka mereka pun melihat-lihat, menyaksikan di sana ada beberapa burung yang langka, ajibah yang bagus-bagus. Ya. Ada burung yang bagus-bagus. Wal hayawanatil gharibati. Dan beberapa hewan yang langka, hewan yang aneh, yang asing. Nah ini, ya ini gambaran dari anak-anak kecil seperti itu ya. Wa ba'da muddatin tawilatin, dan setelah beberapa saat, qalat li jaratiha. Su'ad pun berkata kepada tetangganya tadi yang bernama Su'ad, Al-ana qad tafarrajna ala jami'i hayawanatil hadiqati. Sekarang kita sudah lihat semuanya binatang-binatang yang ada di kebun binatang ini. Fahal turidina an narji'a? Nah, maka Salma pun bertanya, gimana kalau kita pulang? Apakah kamu ingin kita pulang? Fajabatha, maka Su'ad pun menjawabnya, na'am, iya. Ya jarati thayyibah. Iya wahai tetanggaku yang baik. Kemudian pulang. Wa inni la ansa. Wa inni la ansa abadan ihsanaki ilayya. Nah, saya tidak akan melupakan kebaikanmu kepadaku selamanya wahai tetanggaku Salma. Fatalabat Salma min abiha ayyarji'aha ilal baiti, atau ayyurji'aha ilal bait ya. Maka Salma pun minta kepada ayahnya untuk mengantarkan Su'ad ini sampai di rumahnya. Walamma wasalat ila manziliha, dan ketika sampai di rumahnya Su'ad ini, qassat jami'a ma ra'athu ala usratiha. Dia pun menceritakan semua kejadian, semua apa yang telah dilihatnya
kepada keluarganya. Fafarihu minha katsiran. Lalu mereka pun sangat senang dengan apa yang telah disampaikan oleh Sa'ad tadi. Wa kulluhum yashkurunaha ala mahabbatiha li jaratiha. Dan semua saudara-saudara familinya ini berterima kasih kepada Salma atas kebaikan, atas perhatian dan kasih sayangnya terhadap tetangganya yang bernama Su'ad. Nah, ini gambaran begitulah keakraban anak ya, anak kecil itu dengan tetangga yang baik, teman mainnya itu seperti itu biasanya. Tapi gambaran-gambaran yang seperti ini, kejadian yang seperti ini sudah jarang sekali mungkin kita mengalaminya di zaman-zaman sekarang ini. Karena bisa dibilang kehidupan sekarang ini banyak terwarnai oleh sisi-sisi individualisnya. Dari rumah yang pagernya tinggi-tinggian, kemudian dari mulai kondisi anak yang sudah mainnya sudah main gadgetnya, main handphone, main gamenya sudah game yang sifatnya individu-individu. Jadi mainnya di handphonenya. Kalau zaman dulu belum ada listrik, belum ada handphone, belum ada TV pun masih jarang. Permainan pun jarang sekali permainan yang bersifat individu. Rata-rata permainannya rame-rame, teamwork ya. Itu mengajarkan bagaimana bekerja sama yang baik, teamwork yang bagus ya. Main apalah namanya, gobak sodor atau apa itu namanya, betengan atau apalah itu semuanya. Sekarang sudah langka yang seperti itu. Bahkan kalau anak-anak sekarang mungkin hampir tidak tahu apa itu permainan itu semuanya. Yang tahunya ya game-game itulah apa, Mobile Legend atau apa semuanya itu. Nah, itu sudah diketahui. Nah, tapi gambaran-gambaran ini sebenarnya ya itulah sebenarnya akhlak yang baik seperti ini idealnya. Jadi sebagai orang tua pun, nah tadi digambarkan orang tua harus mendukung potensi kebaikan yang ada pada diri seorang anak. Nah, anaknya itu punya potensi untuk berbuat baik. Artinya dia punya inisiatif untuk mengajak anaknya, mengajak tetangganya. Ini inisiatif yang baik. Maka sebagai orang tua harus support pada anak yang seperti ini. Jangan justru malah kita mematahkan keinginan baik dari anak kita. Nah, sekali kita patahkan itu, nanti sulit untuk tumbuh tunas kembali. Karena dia sudah ada rasa trauma. Kalau seandainya ayahnya menjawab, jangan, nanti tetanggamu itu berisik. Kalau nggak bisa diem, nanti bikin repot. Nah, sudah, kalau seperti itu, sudah. Dia besok lagi mau ngajak itu akan mikir-mikir. Bahkan kalau dibarengi dengan alasan-alasan yang seperti itu kan suka lari-larian atau suka ini, kalau ini berisik nanti mengganggu lah. Dengan alasan-alasan yang seperti itu, anak itu akan merekamnya. Oh, dia seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mikir-mikir lagi. Jadi anak itu punya kecerdasan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, makanya kadang-kadang sampai sekarang mungkin kita yang sudah besar, sudah dewasa ini, mungkin masih ingat beberapa kejadian waktu kecil dulu seperti apa. Pernah mengalami apa. Nah, kebanyakan yang sifatnya trauma itu terekam di sini. Nah, itu. Kenapa? Karena itu punya kesan. Hal-hal yang berkesan itu biasanya sulit untuk dilupakan. Baik kesan itu kesan baik atau kesannya itu kesan buruk. Nah, susah untuk move on. Nah, ya, susah untuk move on itu karena mungkin ada kesan yang baik ya, atau kesan yang buruk, trauma. Nah, itu.
Bahkan untuk mengobati trauma itu perlu terapi, ada konsultasi ke psikolog, dan seterusnya. Nah, itu. Makanya tetap harus sebagai orang tua kita mendukung ketika anak itu memang ada inisiatif untuk kebaikan. Jangan sampai kita mematahkan semangat dia untuk berbuat baik. Karena sekali kita patahkan, sekali kita cegah, maka dia akan punya rasa trauma dalam pikiran dia yang dia pegang dan jadikan patokan untuk selanjutnya. Nah, itu ya. Baik. Kemudian at-tasi' ishrun, ini poin yang ke-29. Qabla dhahabi ilal madrasah. Sebelum pergi ke sekolah. Ini gambaran bagaimana idealnya seorang anak perempuan yang menggambarkan kehidupan mereka lah waktu kecilnya. Nah, al-awwal yajibu 'alal binti an tuhibbat tartiba wan nadhafata daiman. Nah, wajib bagi anak perempuan an tuhibbat tartiba, untuk mencintai kerapian dan kebersihan selamanya. Meskipun sebenarnya laki-laki juga iya harus. Tapi biasanya dominan ini ditekankan ke perempuan. Kenapa? Perempuan itu jangan jorok, jangan ini, kan gitu biasanya. Kenapa? Sebenarnya ya semuanya, laki-laki juga jangan jorok gitu ya. Nah, cuman kenapa perempuan? Ya, bukan berarti ini ada diskriminasi, bukan. Tapi justru ini ya sebenarnya mendidik, karena perempuan itu adalah nanti yang akan menjadi pemimpin untuk anak-anaknya, dan dia madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibunya nantinya, perempuan. Ya, maka cermin di rumah itu rapi dan tidaknya itu biasanya dominan adalah bagaimana seorang ibu ngaturnya. Nah, kalau ibunya berantakan ya sudah, rumahnya berantakan gitu. Tapi tidak selamanya, artinya cermin dari semuanya itu sebenarnya yang megang kendali atas kerapian, atas kebersihannya itu biasanya si ibu-ibu. Karena bapak-bapak biasanya sudah sibuk untuk cari nafkah. Tapi kalau sekarang sudah ada pembantu, sudah ada asisten rumah tangga, ya sudah, itu nggak bisa dinilai. Ya, tinggal pesan aja, perintah. Ini nanti sapu, nanti ini rapikan, nah sudah beres semua. Ya, itulah. Nah, kemudian taqumu min naumiha kulla sabahin mubakkiratin. Kulla sabahin mubakkiratan. Dia anak perempuan itu harusnya bangun dari tidurnya setiap pagi, itu bangunnya selalu harus pagi-pagi. Nah, fataghtasilu bisobun, kemudian mandilah dia pakai sabun. Wa tasta'milul minsyafata an-nadhifata. Kemudian dia kalau sudah selesai pakai handuk yang bersih. Tsumma tatawaddau wa tusalli as-subha jama'atan. Kemudian dia harus wudu, kemudian sholat subuh berjamaah. Wa ba'da sholat tusafihu walidayha. Dan setelah sholat maka dia harus bercium tangan, musafahah dengan kedua orang tuanya. Tsumma tumashitu sya'raha wa talbasu malabisal madrasati. Kemudian menyisir rambut, kemudian memakai seragam sekolah. Nah,
nadhifatan murattabatan, yang bersih dan rapi. Nah, ini gambaran-gambaran memang kelihatannya memang zaman dulu seperti itu ya, sangat ideal sekali. Orang tua zaman dulu juga seperti itu. Jadi menerapkan kedisiplinan. Sekarang pun juga sama, tapi berbeda zaman. Kalau sekarang mungkin sekolah itu, kalau di sini kan untuk TK, SD itu nggak ada seragam sekolah ya. Jadi bebas itu. Nah, kalau di kita masih ada seragam sekolah. Di beberapa tempat nggak ada ya. Dulu saya waktu SD ada seragam sekolah, waktu pesantren malah nggak ada seragam. Belum pakai seragam, tapi sekarang ada seragam. Sebenarnya seragam itu tujuannya adalah menyatukan keadaan yang ada di kelas. Artinya menghindari diskriminasi dari beberapa teman sekelas yang bersifat kesenjangan sosial, seperti itu. Karena biasanya kalau orang kaya maka bajunya mungkin yang branded, yang wah gitu, kalau bebas. Kalau sekarang ini kan kita lihat kalau di sekolah anak-anak itu dari mulai sepatu, celana, baju, ke atas itu semua branded semua. Iya. 1 miliar. Iya, kalau dirupiahkan bisa iya jutaan gitu ya. Ya, ada apalah ini bermerek semua lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya menghindari itu, maka dipakailah ada seragam sekolah. Nah, jadi biar tidak kelihatan mencolok gitu. Meskipun pakai seragam pun juga masih kelihatan orang yang ekonominya ini pakai seragamnya masih bening-bening gitu ya, tidak mungkin iklan. Tapi itu lebih meminimalisir yang seperti itu. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini harus ditanamkan pada anak sejak dini. Nah, jadi mandi, kemudian membersihkan badan yang dengan bagus, kemudian ini sholat subuh. Nah, itu sebenarnya yang utama. Jadi kadang-kadang orang tua itu membangunkan anak itu, ayo bangun, nanti telat sekolah. Nah, kenapa tidak? Ayo bangun, subuhnya telat. Nah, tidak seperti itu. Padahal yang seharusnya, ayo bangun, subuhnya nanti telat. Nah, bukan sekolahnya dijadikan prioritas terlebih dahulu, tapi subuhnya kita angkat. Kenapa? Biar anak ini tahu bahwasanya subuh ini begitu penting. Kenapa tidak sekolahnya? Karena subuh ini lebih penting sebenarnya daripada sekolah, meskipun sama-sama penting, tapi ada skala prioritasnya, seperti itu. Kayaknya kalau lagu anak-anak itu kan yang bangun tidur, terus mandi, itu kurang mencerminkan ya. Kalau bisa itu dirubahlah lirik lagunya kalau nanti mengajarkan ke anak-anak. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong ibu, nggak ada sholatnya, kan gitu ya. Membersihkan tempat tidurku, kan gitu ya. Nah, kalau mungkin di TK-TK Islam coba diganti, bangun tidur, terus mandi, tidak lupa ambil air wudhu, gitu ya. Habis itu sholat subuh, baru tolong ibu setelahnya, seperti itu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, silakan nanti yang mungkin ngajar-ngajar itu untuk TPA atau silakan diganti lirik-lirik yang seperti itu. Ya, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Bukan ayat, bukan hadis. Ya, justru itu mengasah kreativitas jenengan sebagai pengajar itu ya. Nah, baik. Waktu sofihu walidayha. Nah ini yang juga hampir di beberapa kalangan, di beberapa rumah tangga itu bisa tidak ada tradisi yang seperti ini. Apa itu?
salim, musafahah pada cium tangan kepada orang tua. Nah itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Makanya diajarkan habis sholat, kemudian sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kemanapun, ajarkan untuk salim kepada orang tua. Pulang juga seperti itu. Kenapa? Biar terbiasa. Biar terbiasa. Nah, thumma tumashitu sya'raha wa talbisu malabisal madrasiyah. Malabisal madrasati nadhifatan murattabatan. Ya, yang bersih dan rapi. Nah, idealnya rapi itu mungkin ya tidak harus mahal, tapi rapi. Ya. Jadi rapi itu tidak harus mahal. Ya. Yang bersih dan rapi. Ya. Tsumma turaji'u durusaha allati qad tala'atha qabla an-naumi. Kemudian murojaah pelajaran-pelajarannya yang sudah dipelajari, yang sudah dimutolaah waktu malam hari sebelum tidur. Nah, jadi proses belajar itu 2 kali kalau di sini ya disebutkan. Malam hari sama pagi hari. Malam hari mungkin untuk menghafal atau mengulang pelajaran di sekolah. Nah, paginya mengulangi apa yang sudah dipelajari di malam harinya. Nah, maka sebenarnya waktu pagi itu waktu yang paling fresh untuk kita memulai belajar, untuk memulai nambah hafalan. Itu sebenarnya di pagi hari. Kendalanya hanya memang ngantuk, itu saja. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, waktu pagi itu gampang sekali masuknya untuk menghafal. Makanya biasanya di pesantren tahfidz itu untuk setoran hafalan itu biasanya di pagi hari atau di malam hari setorannya, tapi menghafalnya di pagi hari. Nah itu. Baik. Kemudian summa tatanawala futuraha. Kemudian setelah itu sarapan, makan pagi. Litakuya ala amaliha, biar dia kuat untuk beraktivitas nantinya sekolah. Wali alla tahtaja ila ta'ami kharijal manzili. Nah, tujuannya juga adalah biar dia tidak perlu makan di luar rumah. Maksudnya biar kenyang di rumah, nanti di luar tidak jajan. Nah, ngirit, ngirit. Ya, nggak pakai uang saku ya. Kalau zaman sekarang, ya uang sakunya agak gede karena banyak sekali ya. Ya memang mengikutilah inflasi ya. Nah, kaba'dil banatil lati ma yuftirna fi buyutihinnya. Nah, seperti anak-anak perempuan lainnya yang tidak sarapan di rumah, maka dia pasti di sekolah jajan, gitu, jajan. Ya. Jadi kenapa? Karena di rumah tidak sarapan. Atau di rumah sudah sarapan, di sekolah tetap jajan, ya seperti itu. Tsumma turattibu adawatiha fi mihfadhatiha. Lalu setelah sarapan, merapikan peralatan-peralatan sekolahnya di dalam tasnya. Masukkan ke dalam tas, dirapikan biar tidak ada yang tertinggal lagi. Dicek. Ba'da an tanzura fi jadwalit ta'lim. Ta'lim atau ta'allum ya. Kalau ta'lim mengajar, kalau ta'allum belajar. Ya, atau ta'allum wa ta'lim. Atau tarbiyah wa ta'lim ya. Setelah melihat jadwal pelajarannya, nah, dilihat lagi, dicek lagi jadwalnya biar nggak tertinggal atau salah. Takutnya ini hari Kamis yang dibawa hari Jumat karena pengen cepat-cepat libur Sabtu Minggu, makanya cepat-cepat Sabtu Jumat gitu ya. Nah, biasanya terjadi yang seperti itu. Li'alla tansa kitaban au daftaron, agar tidak lupa buku atau kitabnya tertinggal. Tsumma tasta'dzinu walidayha, kemudian ya
Anak perempuan harus meminta izin kepada kedua orang tuanya lidzahabi ilal madrasati untuk pergi ke sekolah. Ya, jadi ini izin itu juga harus diajarkan kepada anak. Setiap mau keluar mau kemana izin. Nah ini, karena kalau tidak sekali saja anak ini dibiarkan tidak izin, jangan salahkan nanti kalau besar dia kabur-kaburan nggak izin sama orang tua karena nggak dididik untuk izin dari sejak kecil. Meskipun mau main, iya nggak apa-apa. Minimal orang tuanya aman ketika main. Oh main di mana? Nah, pasti nanti jam sekian harus pulang seperti itu. Nah, fatakhruju minal baiti qabla mi'adid dukhuli. Kemudian dia pun harus keluar dari rumah sebelum waktunya masuk kelas. Jadi kalau masuknya jam 7, perkiraan jalan dari rumah ke sekolah itu berapa menit, ya harus diperkirakan biar nggak telat. Hatta la taji'a mutaakhiratan. Nah, agar dia tidak datang telat. Nah, ini. Kalau dulu mungkin di kampung itu kan sekolah paling dekat-dekat ya. Jalan kaki paling 5 menit, 15 menit itu paling lama. Nah, kalau sekarang kalau di kota-kota besar itu saya mengalami dulu ada salah satu siswa itu rumahnya di Tanjung Priuk, rumahnya di Tanjung Priuk, sekolahnya di di Cinere. Luar biasa. Itu berangkatnya katanya, saya pernah nanya, oh berangkat jam berapa dari rumah? Nah, masuknya jam 8, berangkatnya saya jam 6. Nah, diantar supir, diantar drivernya. Nggak tahu kan? Iya. Ya, memang orang kaya, memang sekolahnya sekolah berkelas gitu ya. Jadi itu orangnya jauh-jauh semuanya. Jadi rumahnya ada yang dari apa namanya? Dari Bintaro, ada yang sekolahnya di Cinere. Nah, itu jauh sekali gitu. Nah, dan itu pasti luar biasa capeknya ya. Ya meskipun nggak capek sih di mobil, tapi macetnya, iya, 2 jam. Itu, iya. Kalau di Jakarta kan nggak bisa diprediksi macetnya. Macetnya, macam-macamnya itu luar biasa. Justru yang bikin stres itu di situ, macet. Itu nggak bisa diprediksi. Makanya kalau di kota-kota besar seperti Jakarta itu, macet itu nggak bisa dijadikan alasan. Kenapa kamu telat? Macet. Nggak ada alasan kalau macet. Kenapa? Kamu macet itu tiap hari. Kalau macet nggak ada alasan. Kecuali kalau ada kecelakaan, jadi ini aja. Tapi kalau macet itu ya tiap hari macet. Jadi alasan macet nggak ada. Gitu ya. Nah itu. Maka harus ada planning untuk anak ini. Dijadwalkan. Maka orang tua pun harus mendidik anak ini kalau bisa ada jadwalnya. Dan biarkan anak itu free dengan apa yang dia inginkan, yang penting tertata gitu. Nah, kita tidak harus mendoktrin anak, kamu harus ini, maunya harus ini, tidak. Arahkan saja, karena anak sudah bisa untuk planning apa yang akan dia kerjakan. Kecuali kalau memang belum paham, maka tetap harus dibantu seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi sekali lagi itulah kebiasaan-kebiasaan yang dari pagi sampai nanti berangkat sekolah bagi anak-anak gitu. Nah, yang terlebih lagi adalah jangan sampai terlupa untuk berdoa ketika keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, ditambah lagi sebelum keluar kalau mau bisa itu baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i 3 kali. Ini insyaallah akan Allah berikan perlindungan dan penjagaan buat siapapun kita. Meskipun sudah dewasa, sudah besar seperti ini, ketika keluar silahkan baca doa-doa itu. Nah,
Dan itu harus diajarkan kepada anak-anak biar nanti ada kebiasaan baik untuk berdoa setiap saat dan setiap kapanpun. Nah, kemudian as-salasun yang ke-30. Nah, ini poin ke-30. Adabul masyi fit tariqi. Nah, adab atau etika berjalan di mana di jalanan. Adab jalan ketika di jalan raya. Nah, ini. Al-awwal yang pertama, yambaghi litilmizati an takhtaru aqrabat turuki wa amanaha. Bagi anak perempuan, siswi perempuan ini harus memilih jalan yang paling dekat dan paling aman untuk sampai ke sekolah. Nah ini, kalau ada jalan yang lebih dekat dan aman, ya nggak usah lewat jalan yang jauh. Nah, jadi lebih dekat dan yang paling aman. Nah, wa yalzamuha an tamshiya mustaqimatan. Dan dia pun ketika jalan harus jalannya lempeng lurus. Nah, pokoknya jangan belak-belok, pokoknya lurus jalannya. Nah, la taltafitu yaminan wala shimalan bi ghairi hajatin. Jangan dia tengok kanan dan kiri tanpa ada keperluan. Pokoknya lempeng. Jangan tengok belakang, jangan tengok samping kanan atau jalan yang tengok gini kayak orang hilang gitu ya. Jangan, jadi jalannya itu tenang, lurus. Nah, wala tataharraku biharokatin la taliku biha. Dan jangan pula dia bergerak atau menggerakkan badan atau apapun itu gerakan yang tidak layak baginya. Sebenarnya jalan sambil joget-joget gitu ya. Atau jalannya sambil apalah gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Wala tusri'u jiddan fi masyiha wala tubti'u. Dan kalau jalan jangan terlalu cepet-cepet atau lari. Tapi kalau sudah mau telat biasanya lari. Tapi jangan terlalu lambat juga, lewet kayak orang belum sarapan gitu ya. Wala ta'kulu au tughni. Nah, jangan juga sambil makan. Karena sarapan belum sempat udah dibawa aja sambil di jalan makan. Nah, gitu. Autogoni atau sambil bernyanyi. Karena mungkin hobinya nyanyi, jadi sambil jalan nyanyi-nyanyi ya itu nggak boleh. Au taqra'u kitabaha wa hiya tamshi, atau sambil baca kitab atau bukunya sedangkan dia dalam keadaan berjalan, jalan sambil baca, nabrak, nah gitu ya. Jangan, nggak boleh. Atau kalau zaman sekarang mungkin tidak seperti itu. Tapi pegang handphone sambil jalan nabrak, jatuh, itu resikonya. Nah ya, kan nggak boleh yang seperti itu. Kenapa? Karena itu akan bisa menghalangi atau mendatangkan madarat dalam perjalanan. Pokoknya yang lempeng aja lah, yang lempeng. Makanya amalannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, lurus gitu ya. Nah, atani yang kedua, wa anta tabta'ida 'anil wahali. Nah, wal ausahi. Dan kalau jalan harus menghindari tanah-tanah yang becek dan kotor. Nah, ini jangan jalan ya kotor, lumpur, dihajar aja, jangan. Likaila tasqutu, agar tidak jatuh. Au yatawassahu saubuha au khidauha, atau bajunya ataupun nanti sepatunya jadi kotor. Nah, maka harus dihindari yang seperti ini. Wa tabta'ida aidan 'aniz zihami. Nah, juga harus menghindari keramaian dan kemacetan. Kalau ada rame-rame, hindari.
Jangan tambah apa itu rame-rame dilihat. Nah, enggak. Hatta la tastadima bi ahadin, agar tidak tabrakan dengan yang lainnya. Au yudhi'a 'alaiha syai'un min adawatiha, atau nanti hilang salah satu peralatan-peralatan sekolahnya atau apapun yang dimilikinya hilang. Nah, ternyata ini mu'alif menggambarkan di sini juga memang identik kalau keramaian itu ada kehilangan, seperti itu ya. Kalau ada keramaian biasanya ada kehilangan. Entah itu hilang karena jatuh karena senggol-senggolan, entah itu hilang karena adanya tangan-tangan panjang atau copet. Nah itu ya, itu di mana-mana. Bahkan jangan salah ya, di Masjidil Haram itu ada yang kehilangan dompetnya, kehilangan uangnya ada. Allah alam tidak suudzon kepada seorang, bisa jadi mungkin jatuh ya, tapi ya memang cerita dari beberapa orang pernah mengalaminya, ada yang diambil, ada yang mengambilnya seperti itu ya. Tapi ya Allah alam apakah itu mungkin karena benar-benar butuh atau gimana ya. Nah itu. Maka di sini menghindari keramaian biar tidak terjadi kecelakaan atau nanti hilang salah satu atau hilang ada barang-barang yang hilang. Nah, termasuk ini juga harus menghindari anak itu jangan dibekali dengan perhiasan-perhiasan yang mahal. Pakai kalung, pakai ini, wah itu bahaya. Maka banyak kejadian itu yang mohon maaf kalau di kota-kota besar itu sering kali, bahkan sekarang mungkin di tempat-tempat umum itu banyak sekali ada yang narik gitu ya, kalungnya ditarik atau apanya ditarik itu. Nah, ternyata mu'alif ini menggambarkan memang seperti itu. Kalau keramaian itu khawatir nanti uangnya hilang atau apapun nanti barang-barangnya ada yang hilang. Nah ini, maka ya nggak tahu kalau di kota-kota lain atau di negara lain mungkin ada juga, mungkin sama juga gitu ya. Makanya pernah ada anekdotnya Gus Dur ini ya, dinisbatkan ke Gus Dur. Tapi wallahu alam apakah benar nih Gus Dur atau tidak, karena memang Gus Dur ini banyak job-jobnya gitu ya. Suatu ketika Gus Dur waktu jadi presiden itu ada keliling-keliling beberapa negara bersama kepala negara yang lain. Ada dari Dubai, ada dari Amerika, ada dari Prancis, satu pesawat itu. Nah, ketika keliling itu masing-masing membanggakan negaranya. Yang Presiden Prancis mengeluarkan tangan kanannya, mau di jendela, dikeluarin. Apa bisa ya, mungkin pesawat elit mungkin bisa ya. Dikeluarkan tangannya, lalu dia bilang, kita sekarang sudah tepat berada di atas di Paris ini. Loh kok kamu tahu? Iya, saya barusan nyentuh Menara Eiffel katanya. Wes, sombong-sombongan ceritanya ini. Lalu yang nggak mau kalah Presiden Amerika juga mengeluarkan tangan kanannya. Lalu habis itu ditarik tangannya, dia mengatakan, kita sudah sampai di Amerika. Kok bisa kamu tahu? Saya barusan nyentuh itu patung Liberty. Wes. Lalu yang dari Arab Saudi ngeluarin tangan kanannya. Habis itu dia bilang, kita sudah di atas di Masjidil Haram. Kok bisa kamu tahu? Barusan saya nyentuh itu jam tower itu, tower yang ada jamnya. Oh, semua membanggakan, semuanya membanggakan. Nggak tahu. Kalau Korea mungkin juga sama. Keluarin tangan kanannya, kita sudah ada di Busan. Kok bisa kamu tahu? Barusan tangan saya nyentuh Busan Tower. Mungkin seperti itulah. Akhirnya Gus Dur, ya Allah alam ya, Allah yarham.
mengeluarkan tangan kirinya, dikeluarin. Alah, kita sekarang sudah sampai di Tanah Abang. Kok tahu Gus Dur, gimana? Ini jam saya hilang barusan. Di Tanah Abang gitu nih. Kenapa? Jam saya hilang katanya. Kenapa? Identik dengan copet banyak di Tanah Abang, jadi seperti itu. Allah alam, Allah yarham. Nah itulah. Jadi memang digambarkan di sini juga keramaian itu salah satu bentuk negatifnya ya adanya seperti itu, kehilangan barang karena ada orang-orang yang memang berniat nggak baik gitu ya. Nah, baik. Kemudian wa antam syafil janibil aiman. Nah, dan hendaknya berjalannya di sebelah kanan. Nah, litas selama min musadamatil markubati, agar agar selamat dari tabrakan dari beberapa kendaraan-kendaraan. Ini tergantung maksudnya tergantung kondisinya, kondisi aturan setempat seperti apa. Yang jelas jalannya harus di trotoar. Kalau di kampung nggak ada trotoar bagaimana? Yang penting jalannya di sebelah, jalannya di pinggir, bukan jalannya di tengah-tengah seperti itu ya. Mungkin kalau jalan di sebelah kanan ini agar kelihatan dari kendaraan yang depan itu, karena kita kan kalau di Indonesia kan minggirnya sebelah kiri, setirnya setir kanan kan gitu. Maka jalannya berlawanan biar kelihatan. Kalau kita jalannya sebelah kiri, mobil dari belakang, motor, kendaraan dari belakang kan minggirnya sebelah kiri, kita tidak lihat, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian wa alla taqifa fit tariqi litatafarraja 'ala dakakini wal asya'il lati tusadifuha. Dan jangan berhenti di jalan hanya untuk mengecek atau melihat-lihat toko-toko atau lihat-lihat barang-barang yang sedang dilihatnya. Ada barang apa yang dilihat. Jadi jalan itu tergoda oleh apa yang ada di pinggir jalan. Ini sekali lagi kalau dulu Habib Umar Mutahar itu cerita teman-teman ketika jalan di Nampodong itu beserta istrinya itu cerita ke teman-teman, kalian nanti kalau punya istri kalau jalan saya kasih amalan katanya, gandeng tangan istri sambil baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, biar lempeng terus, biar nggak tengok-tengok kemana-mana gitu. Nah, apalagi kalau jalannya di mall, wah itu godaannya luar biasa. Iya, silakan mampir, lihat-lihat aja, monggo silakan Pak, silakan Mas mampir gitu. Lihat-lihat aja kan gitu. Awalnya lihat-lihat aja, tapi ujung-ujungnya pingin beli kan gitu ya. Itu bagian dari marketing. Jadi itu ya. Jadi kalau bisa lempeng dengan tujuan. Nah, jadi jangan berhenti kemudian lihat-lihat untuk apa yang ada di sekitar kita, jangan. Wala tuhaddida nadhraha fi syababiki wal abwabi wal marina. Dan jangan juga melihatnya itu melihat yang tajam itu ke tempat loket-loket atau jendela atau pintu-pintu dan orang-orang yang sedang lewat. Diperhatikan, dilihatin satu persatu, nggak usah seperti itu. Apalagi dihafalin yang lewat, oh ini siapa, nggak usah. Jadi ya cukup aja sekedarnya. Wala tastauqifa ihda sadiqatiha limujarradil kalamil farighi. Nah, ini. Dan jangan juga memberhentikan salah satu temannya, ada teman kenal itu berhenti untuk apa? Hanya untuk ngobrol, untuk pembicaraan yang nggak penting. Al-kalamul farig itu
omong kosong. Farik itu kosong artinya. Jadi ucapan-ucapan yang nggak penting gitu. Apalagi kalau bawa kendaraan, bawa motor atau bawa mobil, berhenti ngobrol dulu. Nah, ini. Itu terjadi, saya pernah dulu lihat itu di orang orang Arab itu ada yang seperti itu. Berhenti mobil, naik mobil, berhenti ngobrol di tengah jalan. Kalau nggak diklakson yang belakang itu nggak jalan, insya Allah. Jadi seperti itu ya. Nah, itu jangan sampai berhenti, ngobrol dulu, jalan, tidak. Bagaimana? Ya ngobrolnya nyari tempat yang enak, di kafe atau di mana gitu. Iya, di kopi ya. Nah, kemudian as-salif yang ketiga, wa idza sadafat imra'atan dha'ifatan au 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 amya. Nah, ini apabila apa namanya? Ya, apabila bertemu dengan seorang perempuan yang lemah atau orang yang ini ya, tunanetra ya, fal tusa'idha biqadril istita'ati. Maka hendaknya bantu dia semampunya. Ya, sebenarnya bukan hanya perempuan lemah, siapapun bertemu orang yang lemah, orang yang minta-minta, maka hendaknya membantu semampunya. Bagaimana cara membantunya? Kalau mungkin orang yang tunanetra mau nyebrang, diseberangkan gitu, diseberangkan. Kalau ada orang yang minta-minta, kalau punya uang dia dikasih, seperti itu. Semampunya. Kalau memang nggak mampu ya sudah nggak usah. Doakan saja, mudah-mudahan Allah beri keselamatan dan Allah berikan perlindungan. Seperti itu cukup. Wa idza masyat ma'a sahibatiha. Dan jika dia ini anak perempuan ini, murid perempuan ini, ketika berjalan dengan teman-teman perempuannya, fala tamzah ma'ahunna. Maka jangan bercanda dengan aku mereka. beli bakso frozen buat dimakan besok di Indomie. Jangan bercanda dengan mereka. Nah, wala tarfa sautaha, dan juga jangan mengangkat suaranya atau meninggikan suara. Jadi di jalan sambil jalan kemudian ngakak-ngakak ataupun bercanda gitu dengan suara yang keras itu tidak boleh. Apalagi perempuan gitu ya. Nah, wa idza takallamat, dan jika dia berbicara, au dhahikat, ataupun tertawa, wal tahzar an tastahzi'a bi ahadin. Nah, kalau sedang berjalan dengan teman-temannya, ketika berbicara ataupun sedang tertawa, maka hati-hati dan harus menghindari mengejek pada salah satu di antara teman-temannya. Ini biasanya terjadi kan di anak-anak itu ya. Kalau lagi jalan, ejek-ejek, apalah itu biasanya ada jadi bercandaan anak-anak itu kalau sambil berjalan gitu. Nah, apalah itu biasanya jadi bahan perbincangan untuk mengejek teman-temannya. Nah ini nggak boleh. Bahu, atau ghibah kepada seseorang, kepada salah satu dari teman-temannya. Maka nggak boleh ghibah, ngobrolin temannya. Oh, si A itu loh gini-gini, ya itu nggak boleh. Fakullu dzalika minal adatil qabihati. Kenapa? Karena yang semua itu menunjukkan akhlak-akhlak yang tercela. Al-mukhalifati lil haya'i wal adabi, yang bertentangan dengan adab dan rasa malu yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, terutama untuk perempuan. Nah ini sebenarnya kelihatannya sederhana seperti ini, cara berjalan, cara berbicara, tapi justru ini adalah basic akhlak bagi seorang anak perempuan, anak kecil, anak perempuan yang harus diterapkan. Kalau tidak, ya ini, jangan salahkan kalau nanti sudah dewasa dia akan tidak membawa
etika-etika yang baik ketika dia berjalan, ketika dia bertemu dengan teman, ketika dia berbicara dengan teman ketika berjalan itu. Maka ini adalah basic, sangat basic sebenarnya untuk diajarkan kepada anak-anak. Kalau memang kita memiliki anak atau punya murid, maka diajarkan yang seperti itu. Karena sekali lagi, apa yang terjadi sekarang bagi orang-orang yang sudah dewasa itu bukan hal yang tiba-tiba, bukan. Tapi itu adalah akumulasi dari apa yang sudah dia pelajari dan dia lakukan dari masa kecilnya. Kebiasaan dari masa kecilnya, maka itulah yang terjadi pada manusia dewasa saat ini. Maka jangan sia-siakan masa kecil itu untuk menanamkan adab dan akhlak yang baik, baik untuk anak-anak kita maupun anak-anak didik kita. Adabu tilmidati fil madrasati, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan monggo. Ya, tadi penjelasan lanjutan dari materi sebelumnya. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Belum ada? Atau kita cukupkan sampai di sini saja ya, Ustadz? Iya, monggo. Cukup sekian. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu yang diluangkan. Semoga ilmu yang kita peroleh manfaat dan penuh barokah dan dimudahkan untuk jamaah sekalian mempraktekkannya dalam keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Ustadz untuk menutup majelis. Okay. Baik. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita pelajari ini membawa keberkahan dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna il haqqi wa ila siratikal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, mohon pamit semuanya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.